Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Sahabat Peternakan. Hari ini kita masih di rumahnya Pak Asmuri ya, Asmuri Joso. Ini ada sedikit masalah. Ada di ayam umur 3,5 bulan sama 14 bulan. Yang 3,5 bulan itu pakannya daya makannya menurun, terjadi beberapa kematian. Terus yang umur 14 bulan sendiri Pak ya, itu telurnya mulai turun sedikit-sedikit, sama juga ada beberapa kematian. Oke, setelah ini kita cek apa yang terjadi dengan ayamnya Pak Asmuri. Ikutin terus channelnya Sahabat Peternakan. Oke teman-teman, ini tadi habis selesai bedah bangkai untuk ayam yang 3,5 bulan. Kita bedah 3 sampel, dan untuk ayam 1 tahun juga 3 sampel. Pertama kita akan membahas untuk ayam yang muda. Ternyata di sini tadi saya menemukan ada ILT sama koli di ayam muda, sedangkan di ayam tua penumpukan cacing ada usus halus ini. Cacingnya, jadi kan kita treatment pengobatan, tapi nanti tanya dulu sama Pak Asmuri sebelum kejadian ini pernah masuk obat-obat apa saja untuk menentukan langkah pengobatannya nanti. Ini kita berada di ayam muda yang berumur kira-kira 120 hari ya. Ini terjadi banyak kematian. Lihat, memang sebelum dinaikkan itu sudah terjadi pilek seperti ini. Nah, ini kolinya sangat tinggi. Ini juga kita temukan ciri-ciri ILT pada ayam, dan beberapa ayam, sebagian berapa persen ayam terdapat cacing di pencernaannya, terutama di usus. Latar belakangnya sendiri memang belum pernah masuk obat cacing. Untuk yang lebih signifikan ini memang kolinya sangat tinggi. Nah, ini salah satu kematiannya. Pergantian cuaca yang ekstrim ini berpengaruh besar ya terhadap ayam muda ataupun ayam yang tua. Untuk pengobatannya sendiri nanti kita lihat dulu. Sebelum ini masuk vaksin, masuknya apa saja, vitamin atau obat yang pernah dimasukkan sebelum ini apa saja, baru kita bisa menentukan obat yang akan kita masukkan. Yang jelas ayam ini ada beberapa terkena ILT. Hampir 80% ayam terjangkit koli, dan sebagian kecil di pencernaknya terdapat cacing. Kita lanjut ke ayam yang lebih tua, yang umurnya 1 tahun lebih tadi. Nah, ini untuk ayam yang tadi kita bedah umur 1,5 tahun. Ini produksinya itu turun ya, tapi tidak terjadi gangguan pada telur. Ternyata hasil pembedahannya sendiri terdapat penumpukan cacing di usus. Padahal yang bulan kemarin tanggal 14 itu sudah diobat cacing lewat minum Garmixen. Jadi kenyataan sekarang tanggal 10 cacingnya tetap banyak. Diimbangi dengan stres atau stres cuaca yang tinggi kemarin, itu juga terdapat beberapa kematian pada ayam. Untuk produksinya sendiri turun drastis ya. Nanti kita juga akan melihat dulu tracknya pengobatannya sebelum ini apa, atau vitamin. Yang jelas vaksin terakhir NDIB Emotion kemarin yang dimasukkan. Untuk ND nya nggak ada masalah, cuma cacing tinggi dan stres tinggi. Itu
itu yang menyebabkan penurunan produksi pada ayam ini. Kita lihat dulu ya. Nah, ini contoh kotoran yang ayamnya terserang cacing atau terdapat cacing di pencernaannya. Coklat kehitaman. Sebenarnya ayam ini hanya terserang heat stress tinggi ya, karena perubahan cuaca. Nah, ini ciri-ciri atau contoh ayam yang terserang heat stress. Tapi kenapa heat stress itu bisa sampai ada kematian? Yaitu tadi karena di dalam pencernaannya itu terdapat kapasitas cacing yang lumayan. Nah, makanya ketika ayam itu terjadi stres yang sangat tinggi, cacing yang ada di dalam itu pencernaan itu juga bereaksi sangat tinggi. Makanya ketika ayam mengalami stres atau pembuluh darahnya itu membengkak diimbangi dengan cacing yang ada di pencernaan, otomatis tekanan jantung pun juga akan naik sehingga terjadi kematian. Ayam yang terjangkit heat stress itu akan lebih sering minum, lebih banyak minum dibanding makannya. Seperti ini di nepel. Jadi ini basah karena terlalu banyak minum di nepel. Makanya tidak terlalu banyak. Ini adalah air dari nepel. Nah, seperti ini basah. Jadi heat stress itu ciri-cirinya yang lebih mudah dilihat adalah sedikit makan banyak minum. Kalau makannya saja tidak bisa banyak, tentunya hasil produksi juga tidak bisa maksimal. Ini adalah maksud tadi untuk heat stress kenapa bisa mati, karena seperti ini dalam kandungan pencernaan sendiri terdapat cacing. Nah, contoh telur yang terserang cacing. Lalu bagaimana pengobatannya sendiri untuk ayam yang umur 1 tahun lebih ini yang terserang cacing? Nah, tentunya ini kita bunuh pangkal penyebab kematiannya. Nah, ini treatmentnya harus obat cacing dulu. Obat cacing kita masukkan. Kalau yang kemarin pakai cair jenis Fervixen, kita harus pakai Leva atau Niklo untuk yang ini dicampur pakan. Nah, setelah itu antibiotik pencernaan selama 3-4 hari yang mempunyai kandungan amoxicillin colistin. Baru nanti di vitamin ulang. Tapi yang tentunya yang kandungan vitamin C sama vitamin E-nya tinggi. Nah, vitamin C itu untuk melancarkan peredaran darahnya, vitamin E-nya untuk memacu produksi kembali normal. Terus untuk ayam muda ini seperti apa pengobatannya? Nah, kita tarik. Ini sebagian ada yang terkena ILT, tapi nggak semuanya terjangkit. Sebagian terkena cacing, cuma sedikit. Tapi yang jelas yang memperparah itu semua adalah koli. Ini hampir semuanya terjangkit koli. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri ayam yang terjangkit koli. Ini kenapa? Karena lendirnya tidak bisa keluar dan dia berkumpul di pangkal mulut. Jadi pengobatan ini sendiri walaupun ada ILT, ada cacing, yang pertama harus dilakukan adalah tetap kolinya dulu dimasukkan. Jadi kita masukkan amoxicillin colistin selama 4 hari, atau lebih bagusnya lagi kalau diinjek dulu baru dimasuki
amoxicillin colistin. Injeknya sendiri bisa fast trap B-kompleks atau ditambahi lincomycin atau spektrolin base atau spektomycin base ya. Jadi lebih bagus diinjek dulu baru dimasuki amoxicillin colistin. Apakah tidak diinjek hanya dimasukin obat bisa? Bisa, tapi itu nanti memakan waktu yang lama untuk pengobatannya. Oke, kita sekarang ada di kandang sama Bapak Asmuri ya. Nih, Asmuri ya. Untuk Pak Asmuri sendiri, ini ada ayam tua. Ini yang umur berapa Pak Asmuri yang terjangkit stres sama cacing ini? 14 bulan. 14 bulan. Jadi untuk ayam umur 14 bulan ini kita temukan stres tinggi dan penumpukan cacing di pencernaan. Jadi pengobatannya yang terlebih dahulu adalah cacingnya diobati. Jadi Pak Asmuri, kalau bisa besok diobati obat cacing lewat pakan pakai kandungan niklo atau leva. Iya ya. Terus 4 hari antibiotik pencernaan yang kandungnya amoxicillin colistin. Ketika nanti ayamnya produksinya itu tidak turun drastis atau dalam masa pengobatan antibiotik itu sudah ada perkembangan naik, itu cukup dikasih anti stres atau elektrolit. Tetapi ketika nanti pada akhirnya ada penurunan yang cukup tinggi pada fase pengobatan antibiotik, segera dipacu dengan konsentrasi vitamin E yang tinggi ya, seperti Ovastim, terus Redic ataupun Selevit. Nah, untuk ayam muda sendiri Pak Asmuri yang sebelah selatan itu kolinya tinggi. Itu kalau saran saya diinjek dulu fast trap, B-kompleks dan spektomycin. Nah, apakah diobati saja cukup? Sebenarnya cukup, tapi kalau kita hanya mengandalkan obat lewat pakan atau minum itu nanti penyembuhannya lama. Iya. Sedangkan umurnya sendiri kan kita ngejar bobot hampir 4 bulan ya waktunya vaksin IDS. Nah, itu saran dari saya seperti itu. Semoga ayamnya cepat sembuh, produksi kembali normal, dan kalau bisa kematiannya terhenti. Ya Pak Asmuri ya, siap ya. Amin. Siap. Oke, demikian teman-teman proses pengobatannya. Semoga ayamnya cepat sembuh dan kembali normal di cuaca seperti ini, cuaca kelembapan yang tinggi, yang notabene cacing itu sangat mudah sekali untuk berkembang biak. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya tetap disiplin, waspada, terus dicek ayamnya ada gejala apa enggak, harus selalu tanggap dalam mengelola peternakan. Oke sahabat-sahabat semuanya, demikian tadi proses kita ngecek kandang ya. Ternyata ada koli, ada cacing juga, ada ILT. Terus begitu tadi treatment pengobatan yang kita sampaikan kepada Pak Asmuri. Semoga ayamnya cepat sembuh, kematian terhenti, dan produksi kembali normal. Ketemu lagi beberapa hari kita ngecek ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ayamnya cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.